เขาทำไมเฮียใจเย็นก่อนจะได้ไม่โง่หนึ่ง Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Puek yang saat itu baru keluar dari rumahnya. Tujuan Puek sekarang yaitu untuk bertemu dengan pacarnya yang tinggal di kompleks sebelah. Diberitahu kalau Puek ini mantan seorang petinju, namun semenjak ibunya tewas, Puek menjadi tidak fokus dan lebih memilih untuk meninggalkan dunia pertinjuannya. Puek tinggal di komplek kumuh yang di dalamnya dihuni oleh para gangster, pengedar barang haram, dan kupu-kupu malam. แม่จะบอกตลอดว่า Tak berselang lama, Puek berhenti di sebuah warung untuk membeli soda susu. Akan tetapi di waktu yang sama tiba-tiba ada seorang pria yang menghina Puek. Awalnya Puek masih bisa sabar menelan semua hinaan tersebut. Namun ketika orang itu menghina mendiang ibu Puek, ia pun langsung mencekiknya. Di waktu yang sama datanglah pacar Puek yang segera memisahkan lalu berusaha membawa Puek pergi dari sana. Sialnya saat Puek hendak pergi, tiba-tiba orang tadi kembali mengatakan kalau saat hidup goyangan ibu Puek sangat memuaskan di ranjang. Alhasil Puek tambah murka, lalu inilah yang terjadi. Akibat menghabisi orang tersebut, Puek harus menerima hukuman 10 tahun penjara. Lalu ia pun langsung dibawa menuju penjara. Setibanya di sana, Puek dibawa menuju ruang kepala sipir bersama dengan seorang tahanan baru bernama Andri. Ternyata Andri ini adalah pria jadi-jadian atau bahasa kasarnya yaitu bencong. Kemudian Puek dan Andri diinterogasi oleh kepala sipir menanyakan alasan kenapa mereka bisa sampai di penjara. Puek menjawab kalau dirinya telah menghabisi seseorang karena orang tersebut telah menghina mendiang sang ibu. Sedangkan untuk Andri, ia dituduh menjadi pengedar barang haram padahal dirinya sama sekali tidak pernah mengedarkannya. Mendengar itu semua, kepala sipir akan menyimpan Puek dan Andri di sel blok A. ขำเฮียอะไร Sebelum dimasukkan ke sel blok A, terlebih dulu Puek dan Andri dipotong rambut hingga membuat kepala mereka masing-masing menjadi botak. Malam harinya terlihat Puek dan Andri yang sudah berada di dalam sel blok A. Diberitahu kalau sel blok A diketuai oleh seorang pria bernama Bir, ini orangnya. Bir adalah sosok pria kejam dan ia tidak akan segan-segan menghabisi siapapun jika tidak menuruti perintahnya. Di sini Bir meminta tangan kanannya untuk membawa Puek dan Andri ke hadapannya karena mereka belum berkenalan. Saat dihampiri, ternyata Puek dan Andri sudah tertidur hingga dengan kasar si tangan kanan membangunkan mereka berdua. Di sini yang terbangun hanya Andri, sedangkan Puek tidak bisa dibangunkan. Kemudian si tangan kanan membawa Andri ke hadapan Bir sesuai dengan instruksinya. Bir menjelaskan kalau di dalam blok ini mempunyai aturan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yang pertama, para tahanan harus melayani semua kemauan Bir apapun itu. Jika menolak, maka orang tersebut akan dihajar habis-habisan oleh semua tahanan yang ada di sini. Kemudian Bir meminta Andri untuk memuaskan totongnya, karena sudah lama tidak pernah diasah. Andri yang kebetulan cukup mahir dalam hal itu, ia pun langsung melakukannya meskipun di hadapan para tahanan lain. Sebelum cerot, Bir memerintah tangan kanannya untuk memberi pelajaran kepada Puek karena sedari tadi ia malah tidur saja.
Pada akhirnya Puek langsung dikeroyok oleh semua tahanan yang ada di sel blok A. Hari berikutnya terlihat Bir dan semua anak buahnya yang sedang makan siang di kantin penjara. Masing-masing dari setiap blok pasti berkumpul di sana untuk mengisi perut mereka. Tak lama memperlihatkan dengan sekelompok tahanan dari sel blok B yang sedang makan juga. Diberitahu kalau sel blok B diketuai oleh pria bernama Alex dan wakilnya bernama Farang. Mereka adalah musuh bebuyutan dari Bir si ketua sel blok A. Selang beberapa saat datanglah Puek untuk mengambil makanan dengan kondisi wajah yang sangat babak belur. Ketika Puek akan mencari tempat duduk, tiba-tiba ia dihampiri oleh tangan kanan Bir dan langsung menendang makanannya. Sebenarnya di sini Puek sudah sangat geram dan ingin melawan. Namun itu sama saja dengan bunuh diri, jadi mau tidak mau Puek hanya bisa menahan emosinya. Farang si wakil ketua sel blok B merasa kasihan ketika melihat Puek yang diperlakukan seperti binatang. Namun Alex sang ketua meminta Farang agar jangan dulu ikut campur karena itu bukan urusan mereka. Satu jam kemudian terlihat Puek yang sedang mandi bersama dengan para tahanan lainnya. Tak lama ia didatangi oleh Bir CS yang langsung mengerumuninya. Di sini Bir menjelaskan kalau mandi tidak gratis, sehingga Puek harus membayarnya. Puek menjawab dirinya tidak mempunyai uang sepeser pun, jadi harus membayar dengan apa. Bir lanjut mengatakan kalau begitu Puek cukup berlutut saja di hadapannya. Setelah Puek berlutut, Bir membuka sendal dan inilah yang dilakukannya. Kemudian Bir memerintah Andri si pria jadi-jadian untuk melakukan tendangan kedua terhadap Puek. Namun Andri menolak karena ia tidak tega jika harus melakukan hal tersebut. Alhasil Bir balik memberi Andri beberapa pukulan. Daripada terus disiksa, akhirnya Andri mau menuruti perintah Bir yaitu menendang dada Puek. Lalu Andri pun mengeluarkan tendangan maut dan kita lihat bersama. Kemudian Bir memerintah tangan kanannya untuk giliran menendang Puek. Dengan songong si tangan kanan langsung pemanasan sambil berkata apakah Puek akan memanggil ibunya. Mendengar kata ibunya seketika membuat Puek emosi lalu dapat menahan tendangan si tangan kanan. Namun Puek langsung dikeroyok karena dianggap telah berani melawan. Tak berselang lama terlihat Puek yang masih tergeletak pingsan setelah dikeroyok barusan. Di sini Puek bermimpi tentang ingatan masa lalu yang manakala itu Puek sedang mengikuti perlombaan tinju remaja. Namun sayangnya lawan jauh lebih berpengalaman hingga dapat menumbangkan Puek. Setelah itu Puek pulang ke rumah dan langsung diobati oleh mendiang ibunya. Si ibu sempat meminta Puek agar jangan bertinju lagi sebab itu hanya akan melukai tubuh Puek. Puek menjawab jika ia tidak bertinju maka mereka akan makan dari mana. Puek berjanji suatu saat dia pasti membahagiakan ibunya meskipun dengan cara apapun. Adegan kembali ke sekarang yang mana terlihat Puek masih pingsan di tempat mandi sebelumnya. Tak lama Puek diguyur air oleh kepala sipir yang membuatnya terbangun. Si kepala sipir meminta Puek agar cepat berbaris di lapangan karena tahanan yang lain sudah berkumpul di sana.
Setelah kepala sipir pergi, datanglah Andri yang memberikan sebutir jeruk untuk Puek. Andri meminta maaf karena tadi ia terpaksa harus mendang Puek menuruti perintah dari Bir. Puek pun sangat mengerti dengan hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Setelah itu, Andri duluan pergi ke lapangan sementara Puek akan memakan dulu jeruknya. Setibanya di lapangan, Andri malah dihajar oleh Bir karena ia tahu kalau Andri sudah menolong Puek. Andri dihajar habis-habisan, namun untungnya Puek datang dan langsung menantang Bir untuk berduel. Saat perduelan itu akan terjadi, Farang si wakil ketua sel Blok B langsung maju ke depan lalu meminta Bir agar berhenti. Farang mengatakan jika Puek telah babak belur jadi tidak sepadan kalau harus berduel dengan Bir. Farang bersedia untuk berduel dengan Bir dan jika ia menang maka Puek dan Andri harus pindah ke sel Blok B. Di waktu yang sama, Alex si ketua sel Blok B maju lalu meminta Farang agar minggir karena ketua harus berurusan dengan ketua. Di sini Alex berhasil membuat kesepakatan dengan Bir, yang mana dia boleh membawa Puek asal tidak dengan Andri. Bir melakukan hal tersebut karena sebenarnya ia tidak berani jika harus berduel tangan kosong dengan Alex. Malam harinya terlihat Puek yang sekarang sudah tinggal di sel Blok B. Tak lama ia didatangi oleh Alex dan Farang yang bertanya kenapa Puek belum tidur. Puek malah balik bertanya kenapa mereka menolongnya. Alex menjawab kalau ia paling tidak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti Puek. Berbeda dengan Andri yang mana ia akan aman selagi mau terus melayani Bir. Pada akhirnya Puek berterima kasih dan mulai sekarang ia berjanji akan mengabdi kepada Alex dan Farang. Kemudian Alex meminta Puek agar beristirahat dan besok ia akan mengobati bonyok di wajah Puek. Di waktu yang sama memperlihatkan Bir yang sedang menyiksa Andri karena tidak mau melayaninya. Kemudian Bir meminta Andri agar tidur tanpa alas lalu memperlakukannya seperti binatang. Hari-hari berikutnya memperlihatkan Puek yang semakin dekat dengan Alex dan Farang. Mereka berdua adalah sosok pemimpin yang baik dan mempunyai jiwa solidaritas tinggi. Berbeda jauh dengan Bir karena ia adalah sosok pemimpin yang kejam, licik, dan tidak berperi kemanusiaan. Beberapa hari kemudian Puek dibesuk oleh pacarnya. Terlihat Puek yang sangat bahagia karena ia begitu merindukan pacarnya itu. Sialnya, kedatangan si pacar ke sini bukan untuk sekedar menengok, melainkan memberi kabar kalau dirinya sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Si pacar meminta maaf karena ini semua adalah kemauan orang tuanya. Si pacar tidak bisa menunggu Puek yang entah kapan bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, Puek hanya bisa menangis jadi-jadinya sambil memohon agar si pacar membatalkan perjodohan itu. Namun si pacar menolak lalu bergegas pergi dari sana. Saat keluar dari ruang besuk, Puek melihat Farang yang sedang berkelahi dengan Bir dan dua anak buahnya. Sontak Puek langsung menolong Farang hingga inilah aksinya. Keributan itu harus berhenti setelah petugas meniup peluit darurat. Ketika mereka semua tiarap, datanglah Alex yang tiba-tiba ikut tiarap persis di pinggir Bir. Alex bertanya sebenarnya apa yang Bir inginkan dan kenapa ia selalu membuat keributan dengan kelompoknya. Bir menjawab kalau ia ingin berperang dengan kelompok Alex. Pada akhirnya Alex menyetujui tantangan Bir lalu mereka sepakat akan berperang di hari Sabtu mendatang.
Malam harinya terlihat Andri yang sedang tidur lalu dibangunkan oleh tangan kanan Bir. Andri dipaksa untuk melayani si tangan kanan sambil ditonton oleh tahanan lainnya. Andri yang menganggap dirinya bukan waria murahan seperti Ade Sonjaya alias Gejos tentu menolak perintah dari tangan kanan Bir. Jamah aku dong. Sini. Akan tetapi si tangan kanan memaksa lalu memperkaos Andri. ใช่ปะเรื่องลิ้นมาหมดหนูมันหมด Setelah itu terlihat Andri yang hanya bisa tergeletak lemas. Tak lama datanglah Bir si tangan kanan dan satu anak buahnya yang langsung mengeluarkan pisau cutter. Lalu mereka menggerus pisau cutter itu sampai menjadi serpihan kecil. Hari berikutnya terlihat semua tahanan yang sedang makan siang di kantin penjara. Terlihat juga di sana Alex CS yang sedang menikmati makan siang bersama dengan kelompoknya. Seperti biasa, Alex dan Farang selalu ramah, bahkan mereka tak sungkan memberikan makanannya di saat ada anggota yang merasa kurang. Tak lama, tiba-tiba Andri menghampiri Puek lalu merebut makanannya. Andri langsung memakan semua makanan Puek yang membuat Puek bertanya apa yang terjadi. Setelah itu, Andri memegang lehernya sambil muntah darah. Alex yang melihat hal tersebut seketika langsung menyadari kalau ini semua pasti adalah perbuatan Bir. Alex meminta Puek agar tidak usah menolong Andri karena bagaimanapun caranya dia akan tewas. Ternyata mulut Andri telah dimasukkan bubuk cutter oleh Bir semalam, yang membuat tenggorokannya dan ususnya hancur. Mengetahui itu semua, Puek langsung mendatangi Bir CS yang sedang asik makan. Sempat akan terjadi keributan namun Puek berhasil ditahan oleh Farang. Kemudian Alex datang lalu mengatakan kalau Bir memang benar-benar manusia rendah yang hanya berani kepada orang lemah. Alex sudah tak tahan ingin perang dengan Bir. Jadi ia memajukan jadwal perang yang tadinya hari Sabtu menjadi hari Jumat. Dengan senang hati Bir menyetujuinya karena ia juga sudah tidak kuat ingin membantai kelompok Alex. Keesokan harinya, tepat di hari Jumat, terlihat Alex CS yang sedang mandi. Alex yang melihat Puek cemberut saja, ia pun bertanya apakah Puek masih tidak terima dengan kematian Andri. Puek menjawab ya karena ia sudah menganggap Andri seperti saudara sendiri. Alex lanjut mengatakan kalau hari ini mereka akan berperang dengan kelompok Bir. Jadi Puek bisa melampiaskan seluruh amarahnya di sana. Siang harinya terlihat Alex CS yang sedang menunggu kedatangan kelompok Bir untuk perang di lapangan. Mereka semua sudah tidak sabar ingin mengalahkan kelompok Bir agar tidak ada kekejaman lagi di penjara. Tak berselang lama datanglah Bir dan kelompoknya hingga Alex CS langsung bersiap. Dirasa semuanya sudah siap, mereka langsung memulai peperangan. Dan kita lihat bersama aksinya. Di tengah pertempuran, sebetulnya kelompok Alex lebih mendominasi. Namun sayangnya Bir menggunakan cara licik sehingga ia dapat menusuk perut Alex beberapa kali. Di waktu yang sama, datanglah para petugas yang membuat semua tahanan tiarap. Sang kepala sipir sempat menghajar sebagian dari mereka dengan pentungan. Lalu mengancam akan menambah hukuman 10 tahun jika mereka berani melakukan peperangan lagi. Malam harinya ketika para tahanan di sel blok B tertidur, Farang sempat bertanya kenapa Alex tidur menggunakan selimut padahal cuaca sangatlah panas. Puek yang kebetulan tidur di samping Alex, ia pun langsung meraba tubuh Alex dan ternyata sedang demam tinggi.
Kemudian Puek membuka baju Alex dan ia dibuat terkejut ketika melihat luka tusuk. Farang langsung membangunkan semua tahanan lalu meminta mereka agar memeriksa setiap kantongnya siapa tahu ada obat. Sedangkan Puek mencoba memeriksa luka Alex lebih detail yang ternyata sangatlah parah. Tak ada cara lain, akhirnya Puek hanya bisa berteriak memanggil petugas berharap mereka datang untuk mengobati Alex. Namun meskipun dipanggil oleh Puek dan beberapa tahanan lainnya, tidak ada satupun petugas yang datang. Tak lama, Alex yang sedang sekarat meminta Puek agar berhenti memanggil sebab itu hanyalah percuma. Lalu Alex juga memerintah semua tahanan lainnya supaya tidur kembali. Kemudian Puek mendekati Alex dan memintanya agar bertahan. Alex menjawab sepertinya malam ini akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Alex ingin Puek dan Farang membalaskan dendam kepada Bir, karena semua ini dilakukan oleh Bir. Kemudian Alex memerintah Puek dan Farang agar tidur di samping, menemani Alex di sisa-sisa akhir hayatnya. Tak berselang lama, Alex pun menghembuskan nafas terakhir sambil dipeluk oleh Farang beserta Puek. Pagi harinya, Puek dan Farang mendatangi Bir yang sedang mandi. Mereka langsung menghajar beberapa anak buah Bir yang mencoba menghalangi. Dengan songong, Bir bertanya kenapa mereka datang hanya berdua dan apakah Alex sudah berpindah alam. Dengan penuh emosi, Puek menantang Bir untuk berduel 1 lawan 1 dengannya sampai di antara mereka ada yang tewas. Tentunya Bir menerima tantangan Puek, namun ia ingin perduelan itu menggunakan pisau. Puek mengiyahkan permintaan Bir dan mereka akan melangsungkan perduelan sore ini di dalam toilet penjara. Tak berselang lama, terlihat Puek yang ditemani oleh Farang sedang mengasah pisau. Farang sempat bertanya kenapa Puek ingin berduel dan tidak berperang saja. Puek menjawab kalau peperangan kemungkinan besar mereka akan dihentikan oleh petugas sebelum dapat menghabisi Bir. Sedangkan jika berduel itu akan sedikit silent, jadi para petugas pasti tidak akan secepat tahu. Singkat cerita, sore harinya terlihat Puek, Farang, dan para anak buahnya sudah menunggu kedatangan Bir di toilet. Tak lama datanglah Bir bersama dengan para anak buahnya juga. Di sini Farang meminta agar tidak ada yang berkelahi selain Puek dan Bir. Mereka semua cukup menonton saja siapa yang akan tewas duluan. Dengan senang hati Bir setuju lalu terjadilah perduelan antara Bir beserta Puek. Di tengah perduelan, Puek sempat tergores pisau di bagian lengannya. Namun dengan jurus tinjunya, ia dapat membalikan keadaan sampai membuat Bir tidak berdaya. Tangan kanan Bir sempat ingin membantu, namun Farang langsung turun tangan lalu mengingatkan agar tidak ada yang ikut campur dan melanggar perjanjian. Kemudian Puek segera menghabisi Bir dengan mengunci lehernya. Setelah Bir tewas, datanglah para petugas yang langsung mengamankan mereka semua. Dua jam kemudian terlihat Puek dan Farang yang dipindahkan ke sel isolasi karena dianggap telah memicu keributan dan menghabisi Bir. Tak lama mereka didatangi oleh kepala sipir yang langsung memberinya makanan. Lalu kepala sipir menjelaskan jika sekarang adalah hari terakhir Farang dan Puek ditahan di penjara ini. Karena sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke penjara yang lebih kejam dan dipenuhi kriminal kelas kakap. Semua ini sebagai hukuman untuk Puek dan Farang yang sudah terang-terangan menghabisi Bir. Puek sempat bertanya bukankah Bir juga telah menghabisi Andri dan Alex, lalu kenapa sebelumnya ia tidak ditindak?
Kepala sipir menjawab kalau Bir melakukan hal tersebut dengan sangat rapih dan tidak ada satu orang pun yang menjadi saksi. Selang beberapa saat, Puek dan Farang pun dipindahkan ke penjara lain. Mereka berdua sudah ikhlas menerima takdir dan siap akan menjadi penguasa lagi di penjara selanjutnya. Tamat. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.